Gadis ini memiliki kekayaan besar, tapi dia tidak pernah memberi orang tuanya sepeser pun uang. Selama 5 tahun, baru kali ini dia pulang ke rumah. Dia sengaja berpura-pura miskin. Tidak heran saat ibu melihat putrinya berpakaian seperti ini. Dia langsung gunakan rolling stick untuk mengusirnya. Lalu ayah menghampirinya. Setelah melihat anaknya baru kembali pulang, dia langsung memberikan tamparan. Ternyata di 5 tahun yang lalu, gadis itu diterima di sebuah universitas. Tapi ibunya menyembunyikan pemberitahuan penerimaannya. Dan dia berkata bahwa dia telah gagal diterima di universitas. Karena ibunya ingin 200.000 yuan sebagai mahar. Jadi dia ingin menikahkan putrinya. Ayahnya juga berpikir bahwa seorang perempuan lebih baik menikah. Lalu saudara laki-lakinya telah pulang. Dia melihat teman sekelasnya membeli sepatu olahraga terbaru. Jadi dia meminta uang untuk membeli sepatu yang sama. Setelah sang ibu mendengarkannya, tanpa ragu dia memberinya uang. Dan langsung menyuruh putrinya untuk memberinya uang. Hal ini membuat Siti bersedih dan bergegas pergi. Pada saat malam hari, saudara perempuannya diam-diam membangunkannya. Dia memberikan sebuah pesan masukan. Dan dia juga memberikannya 10.000 yuan. Agar Siti bisa melarikan diri dari sini. Kini 5 tahun telah berlalu. Siti kini telah memiliki kekayaan dengan kekuatannya sendiri. Dia telah menjadi direktur di sebuah perusahaan. Demi membangun kesejahteraan, dia secara khusus menggunakan 100.000 yuan. Dan dipakai untuk berinvestasi di kampung halamannya. Siti sengaja menemui orang tuanya. Untuk melihat, apakah mereka masih seperti sebelumnya. Ketika Siti akan pulang, saudaranya langsung menyambutnya dengan baik. Tapi ketika bertemu dengan ayah, dia malah berkata bahwa dirinya telah membesarkan anak yang durhaka seperti kamu. Pria itu pun langsung dirobohkan. Tidak hanya itu, ibunya pun kini memberi sebuah wejangan padanya. Dia berkata, "Kenapa kamu kembali lagi ke tempat ini? Dahulu dia akan menikahkan Siti dengan orang kaya di desanya. Bahkan dia memiliki sebuah peternakan domba." Dan saudaranya pun mengatakan bahwa saat ini, pria itu pun telah menjadi orang terkaya di desa. Lalu ayahnya berkata bahwa dirinya tidak mempunyai anak. Dia pun langsung mengolok-ngolok Siti. Tak hanya itu, dia pun mengatakan bahwa jangan mengambil sepeser pun uang dari rumah ini. Selesai berbicara, dia langsung mengusir Siti keluar dari rumah. Lalu asistennya langsung berkata dengan lantang bahwa Siti adalah seorang direktur perusahaan. Semua orang yang mendengarnya langsung tertawa dengan penuh ledekan. Ayahnya berkata bahwa Siti benar-benar tahu cara melucu. Jika dia seorang direktur, mungkin aku adalah seorang bosnya. Siti menyuruhnya untuk berhenti. Lalu saudaranya berkata bahwa hari ini saudara ipar akan menemuimu. Siapa kakak ipar laki-laki itu? Lalu tak lama kemudian, saat ini ipar laki-laki membawa saudara perempuannya. Sekarang Siti baru menyadari bahwa ketika dirinya pergi, ibu membiarkan saudara perempuannya menikah dengan pria desa yang kaya itu. Ayah laki-laki itu orang yang terkenal. Saat melihat mereka sedang bermesraan, Siti segera pergi untuk memberinya sebuah tamparan. Tetapi saudaranya menyanjung saudara iparnya. Dia buru-buru membalas tamparan tersebut. Dan hal ini membuat pria itu menjadi marah. Dia berkata akan melakukan penghancuran pada rumah mereka. Lalu ibu berkata, dia sudah memotong semua hubungan dengan gadis ini. Lalu Siti dengan marah mengatakan bahwa dia pun telah menyesal telah dilahirkan di sini. Ibu langsung menamparnya dan berkata, rumah mereka telah diperbaiki selama setahun terakhir. Dan kali ini telah terlihat bagus. Kehadiran Siti sangat tidak dibutuhkan di sini. Siti merasa kesakitan karena telah ditampar berkali-kali. Lalu asistennya berkata, jika rumah itu akan terjadi pembongkaran, biaya pembongkaran akan mereka bayarkan. Anggap saja uang itu untuk balas budi karena telah melahirkannya. Dari sekarang sampai selanjutnya, Siti tidak akan ada lagi hubungan dengan mereka. Kemudian dia segera memberikan kontrak pembongkaran. Namun pria itu malah merobek kertas itu. Karena dia tidak percaya bahwa Siti adalah orang yang telah berinvestasi di desa tersebut. Dan setelah pria itu selesai berbicara, Siti langsung mengambil ponselnya. Dia pun berkata bahwa dirinya akan batal berinvestasi di kampung halamannya. Dan setelah dia mematikan telepon, pria yang bernama Jackie itu langsung menerima sebuah telepon. Terlihat dari ekspresinya, Jackie pun langsung memohon pada Siti. Siti dengan murah hati ingin memaafkannya. Jika Jackie menamparkan dirinya sendiri 10 kali, tapi dia malah kembali menamparkan Siti. Situasi pun kembali memanas. Jackie telah berpura-pura menjadi lembek. Dia mengatakan bahwa panggilan telepon yang baru saja didengar
adalah seorang direktur yang sebenarnya. Dia pun berkata, bahwa Siti adalah seorang penipu. Jika direktur tersebut datang ke desanya, dia pasti akan melihat mobilnya masuk. Dan pria ini seseorang yang sering dibully sejak kecil. Dia sedang menyamar sebagai pemilik mobil tersebut. Mereka langsung menghampiri mobil di sana. Apakah kamu tuan direktur sekaya ini? Lalu Siti berkata, jika memang benar mobil ini milikmu, apakah kamu mempunyai bukti? Memang benar mobil ini milikku. Asistennya langsung berkata, bahwa itu adalah mobil dari direktur Siti. Lalu Maman bertanya lebih percaya mobil ini milik siapa? Kata, jika Siti berani mengacau lagi, ayah akan memukulnya tanpa ampun. Lalu saudara Siti berkata, bahwa mereka akan menyiapkan pesta untuk Maman. Kemudian mereka pun pergi dengan gembira. Mereka langsung menyambut Maman dengan hormat. Lalu Maman memberikan sebuah pidato. Dan Jackie melihat aura Maman tidak begitu buruk. Di tempat lain, asisten meminta maaf atas semua kesalahannya. Dan dia akan menelepon anggota perusahaan untuk datang ke sini. Dirinya akan mengirimkan staf senior untuk datang. Siti tidak menyangka bahwa orang-orang desa akan bertindak seperti ini. Lalu dia memberi perintah pada asistennya untuk memantau pergerakan Jackie, agar lebih mudah memantau semua orang di desa. Siti menduga ada seseorang yang mencuri, dan untuk sementara, identitas Siti tidak perlu diungkapkan. Tak lama kemudian, saudara perempuan yang baik kini telah muncul. Mereka tidak bertemu dalam 5 tahun ini. Siti pun menjadi sedih dan meneteskan sedikit air matanya. Dan menanyakan kabar dirinya. Lalu dengan marah Jackie menarik kepala wanita itu. Dia memarahi wanita itu tanpa sebab. Siti mencoba menolongnya. Lalu dia memarahi Jackie, bahwa perilakunya terlalu berlebihan. Dan ternyata wanita itu adalah istrinya. Namun Siti berkata, bahwa dia telah melakukan kekerasan. Jackie melihat istrinya tidak enak dipandang. Jadi dia menyuruhnya untuk pergi. Dia pun mengatakan pada istrinya untuk berhati-hatilah sedikit, agar Jackie tidak kehilangan minat padanya. Dia pun kembali menarik istrinya. Seperti apakah kelanjutannya? Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update film berikutnya.